Masjid Istiqlal selesai dibangun. Kemudian bencana yang jamaah di sini sekitar 500 ya. Nah, kemudian kalau ada takbir akbar, dakwah akbar begitu sekitar 10.000. Kemudian hakim itu setiap minggu kedua itu jadi sekitar 5 sampai 6.000. Kemudian hisab masuk pada takbir pada akbar itu juga sekitar itu jamaahnya. Saya tampung seluruhnya masjid ini itu sampai 200.000. Terutama kalau nanti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu kita jamaah yang hadir di sini itu sekitar 200.000 jamaah. Meskipun demikian, kapasitas ideal masjid ini adalah sekitar 120.000 jemaah. Masjid ini mempunyai arsitektur yang bergaya modern. Jemaah dan wisatawan yang berkunjung ke masjid ini dapat melihat konstruksi kokoh bangunan masjid yang didominasi oleh batuan marmer pada tiang-tiang, lantai, dinding, dan tangga serta baja anti karat pada tiang utama. Kubah, puncak menara, plafon, dinding, pintu kerawangan, tempat wudhu, dan pagar keliling halaman. Saya di sini tujuannya mau liburan. Kebetulan ada rombongan dari kampung yang sini, jadi turisme semua yang ada di Jakarta tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis juga jarang mungkin di tengah kali ya. Karena biasanya kesini tuh kalau ada teman orang-orang yang diletakkan lihat gimana sih megahnya Istiqlal. Banyak orang kalau dari Jakarta penasaran lihat gitu. Kemudian yang lain-lain sih paling karena ini sebagai Jakarta ya, presiden aja tiap lebaran sholatnya di sini. Jadi biasanya kan kita kalau orang jauh di luar Jawa, kita lihat Istiqlal dari Turki aja, sekarang bisa lihat langsung. Selain sebagai tempat ibadah,
Masjid Istiqlal juga merupakan objek wisata religi, pusat pendidikan, dan pusat aktivitas syiar Islam. Fungsi masjid itu bukan hanya sekedar untuk pelaksanaan sholat saja, tapi segala aktivitas kegiatan masyarakat itu berpusat di masjid, berawal dari masjid. Katakanlah Rasulullah membahas tentang politik, tentang perdagangan, tentang permaslahatan umat itu di masjid. Itu. Nah, inilah yang kemudian salah satu renungan atau kebijakan dari pimpinan Masjid Istiqlal pada saat itu. Ya. Kemudian baru dirumuskan bahwa diperlukan adanya tempat untuk pembinaan generasi yang akan datang, ya, dari sejak usia dini. Nah, kemudian oleh Ketua Badan Pelaksana Masjid Istiqlal, ya, pada tahun 99 itu disepakati awal mula berdirilah Madrasah Istiqlal. Itu dimulai dari tingkatan terkecil yaitu TK. Dari tahun 99 berdiri mulai dari TK itu kemudian kami mengembangkan satuan pendidikan lanjutan itu tidak asal kemudian sudah ada TK berdiri MI atau SD, tapi lebih pada kebutuhan dari orang tua itu sendiri, gitu. Berdirinya SD pada saat itu tahun 2004, kan tadi saya katakan bahwa TK berdiri tahun 99, ya. SD itu tahun 2004 berdiri. Awal mulai berdirinya pun dimulai dari permintaan orang tua yang anaknya lulus pada saat itu. Alasan mereka apa? Mereka menginginkan adanya proses tindak lanjut, proses pembelajaran yang diperoleh dari TK. Kenapa? Karena SD pada saat itu tahun 2004 pun juga sudah tidak banyak memikirkan tentang bagaimana bicara tentang akhlak, bagaimana nilai-nilai sosial. Nah, sementara orang tua sudah cukup istilahnya mendapatkan pendidikan yang cukup berbeda antara TK di Istiqlal dengan TK di luar, sehingga kegambangan orang tua adalah kalau hanya 2 tahun pendidikan di TK, terus kemudian SD-nya sudah berbaur dengan sistem yang ada, sementara SD sudah penekanan nilai rapor, ulangan, hafalan dan sebagainya, pembinaan moralnya kurang. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Artinya apa? Orang tua itu menghadap ke pendiri madrasah pada saat itu, istilahnya mereka mendemo gitu. Tapi karena keterbatasan ruangan dan sumber daya manusia pada saat itu, ya, dan kemudian juga tekad bersama, ya sudah berjalanlah SD. Pada saat itu pun kami juga belum berani mengatakan bahwa ini SD. Ini sekolah tingkatan yang sama seperti SD. Berbagai kegiatan yang ada di Masjid Istiqlal, dari kegiatan kepemudaan dan juga kegiatan seputar seni dan budaya Islam. Dan juga ada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Yayasan Madrasah Istiqlal selain dari kegiatan untuk kenegaraan. Ya, satu sisi Istiqlal menjadikan, ya kalau boleh saya katakan, wisata religius, ya. Karena tiap hari saya lihat ada saja orang Korea banyak, itu paling banyak Korea, Amerika, kalau Cina jarang, Jepang banyak, Korea ya paling banyak. Tapi kalau orang-orang Cina jarang ada, tapi jarang. Yang tiap hari ada itu Korea. Tetap. Terus kalau masyarakat kita sendiri dari berbagai tanah air, rombongan ada 13 atau 16, mungkin menjelang subuh atau mungkin ya waktunya tapi nggak sama ya. Apalagi menjelang liburan itu banyak anak-anak sekolah, masyarakat di seluruh tanah air itu banyak yang datang untuk ingin menyaksikan dan sholat di Masjid Istiqlal.
seperti apa kemegahannya, seperti apa Bangunan menara meruncing ke atas. Ini berfungsi sebagai tempat muazin mengumandangkan azan. Di atasnya terdapat pengeras suara yang dapat menyuarakan azan ke kawasan sekitar masjid. Menara megah tersebut melambangkan keagungan Islam dan kemuliaan kaum muslimin. Keistimewaan lainnya, menara yang terletak di sudut selatan masjid dengan ketinggian 6.666 cm ini dinisbahkan dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran. Pada bagian ujung atas menara terdiri kemuncuk dari besi baja yang menjulang ke angkasa setinggi 30 meter sebagai simbol dari jumlah juz dalam Al-Quran. Menara dan kemuncak baja ini membentuk tinggi total menara sekitar 90 meter. Puncak menara yang meruncing dirancang berlubang-lubang terbuat dari kerangka baja tipis. Angka 6.666 merupakan simbol dari jumlah ayat yang terdapat dalam Al-Quran, seperti yang diyakini oleh sebagian besar ulama di Indonesia. Ruangan sholat terdapat di lantai pertama tepat di atas lantai dasar, sedangkan lantai dasar terdapat ruang wudhu, kantor Masjid Istiqlal, dan kantor berbagai organisasi Islam. Lantai dasar Masjid Istiqlal seluruhnya ditutupi oleh marmer seluas 25.000 meter persegi, dipersiapkan untuk sarana perkantoran, sarana penunjang masjid, dan ruang serbaguna. Gagasan semula tempat ini akan dibiarkan terbuka yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Misalnya pada saat penyelenggaraan Festival Istiqlal 1 tahun 1991 dan Festival Istiqlal 2 tahun 1995, ruangan-ruangan serbaguna di lantai dasar dan pelataran halaman masjid dijadikan ruang pameran seni Islam Indonesia dan bazar. Di samping masjid yang besar dan megah ini, tentu banyak pula kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid ini. Di samping kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan pengajian, kegiatan kepemudaan yang menjadi konsen penting di Masjid Istiqlal ini, ya. Karena di Istiqlal ini sudah sejak tahun 80-an ya, sudah mulai berdiri kegiatan-kegiatan kepemudaan ya. Tentu memang konsennya adalah dari segi seni dan juga budaya yang dikedepankan dalam kegiatan kepemudaan ini ya. Jadi kita lihat saja di mana ada di Istiqlal ini kegiatan kepemudaan yang sampai saat ini masih eksis ya, diantaranya kegiatan kepramukaan ya. Pramukaan memang menjadi konsen untuk membina pemuda-pemuda ya, mempunyai jiwa pengorbanan ya. Tentu di sini menjadi konsen kita yang penting. Dan juga ada juga kegiatan seni yaitu seperti marching band ya, marching band yang memang sudah hampir 30 tahun terdapat di Masjid Istiqlal ini, yang ini menjadi sebuah sarana saja untuk menyampaikan minat bakatnya pemuda-pemuda Islam, sehingga mereka memiliki kedisiplinan dan daya juang yang begitu tinggi dengan bergabungnya bersama kegiatan marching band. Dan juga kegiatan-kegiatan budaya Islami ya, tentu ada di sini seperti kegiatan marawis dan kegiatan seni seperti tim sholawatan gitu ya, vokal untuk kur sholawat, dan juga ada kegiatan Islamic Studies bagi pemuda-pemuda kita ya, kegiatan mengaji ya, kurang lebih seperti membaca Quran dan juga kegiatan kajian-kajian Islam ya. Namun pasca terjadinya pengeboman di Masjid Istiqlal pada tanggal 19 April 1999, maka dilakukanlah pemagaran dan pembuatan pintu-pintu strategis pada tahun 1999. Ya, perubahan perkembangan Masjid Istiqlal dulu dan sekarang tentu beda. Kalau sekarang mulai dari pemagaran
area Istiqlal dengan tinggi 2 meter itu, termasuk setiap pintu masuk ada pintunya, dan tidak setiap pintu itu dibuka, cuma hanya beberapa pintu yang dibuka, karena itu untuk menjaga keamanan, kenyamanan bagi semua jamaah yang ada di Istiqlal. Dan sekarang fisik pun ya kita lihat bersama-sama ini sudah lebih baik dari dulu. Karena apa? Lebih rapi, perpustakaan termasuk ya pengembangan baru, dan tempat-tempat lain untuk kegiatan dakwah di atas, termasuk masjid taklim yang di salah satu di TV, termasuk radio. Nah itu kita patut acungi jempol. Nah itu tentu didukung oleh manajemen yang baik dan profesional dengan karyawan yang kurang lebih 360 orang karyawan. Karena Masjid Istiqlal ada masjid negara dan dikelola oleh negara, tentu semua juga dibiayai oleh negara.